Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita masuk ke materi tekanan pada zat dan penerapannya. Sering banyak sekali anak-anak seusia SMP yang berpikir tekanan adalah materi yang termasuk sulit. Tapi sebenarnya ketika kita tahu konsepnya, ketika kita tahu sebenarnya tekanan itu fungsinya untuk kehidupan apa, otomatis kita bisa kita mudah untuk menerima materi itu. Oke, kita akan belajar lebih jauh tentang tekanan. Dan di sini bisa kita lihat tuh ada water torrent atau penampungan air atau apapun bentuk di situ isinya air. Kira-kira apakah dia memiliki tekanan yang besar? Coba di logika. Gimana? Pasti kan? Air itu akan memiliki tekanan yang luar biasa besar sesuai dengan posisinya dan dipengaruhi oleh banyak hal. Yuk, kita akan lihat bareng ya di materi ini. Dan di materi tekanan yang akan kita fokuskan sebenarnya tentang tekanan pada zat cair. Kenapa? Karena di situ banyak sekali diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun zat gas sama zat padat juga ya, tapi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh di dalam teknologi kehidupan sehari-hari dengan kita mempelajari tekanan pada zat cair, baik di alat-alat yang mengaplikasikan, termasuk salah satu aplikasinya di dalam tubuh kita. Ada tekanan yang terjadi di tubuh kita. Apa aja? Oke. Kita lihat peta konsepnya. Ada zat cair dan gas di sini. Zat cair pasti mengalir. Kemudian pada kehidupan ada transportasi darah atau tekanan darah. Di situ ada osmosis pada cairan tubuh. Kemudian juga hukumnya kita sering dengar hukum Pascal, Archimedes, nggak apa-apa, bejana berhubungan dan Boyle. Kemudian ada salah satu bentuk tekanan namanya tekanan hidrostatik, di mana di situ ada pengaruh dari massa jenisnya. Oke. Nah, di dalam tekanan hidrostatik, ini sering banget kita lihat di kehidupan sehari-hari. Artinya adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Jadi berat zat cair berbeda-beda atau massa jenis zat cair itu beda-beda tergantung massa jenis zat itu sendiri. Jadi dia akan berbeda nih di dalam kehidupan sehari-hari. Minyak dengan air murni, dengan bensin, dengan spiritus, dia punya masing-masing massa jenis. Kita ketahui bahwasanya wujud zat itu ada 3 ya, pada zat dan gas. Nah, sedangkan zat yang disebut fluida, itu seringnya adalah zat cair dan gas ya, tapi paling sering zat cair. Zat cair dan gas memiliki massa jenis sehingga memiliki berat, dan pada suatu saat dia punya luas dan dapat menghasilkan tekanan. Oke. Pernah juga kita lihat bejana berhubungan. Bejana berhubungan itu bejana yang dihubungkan dengan bejana lain, ada jalannya gitu ya. Bejana diisi zat air yang sama dalam keadaan setimbang. Permukaan zat cair dalam bejana terletak kepada satu bidang datar, jadi semua pasti akan membentuk bidang datar. Oke ya. Hukum itu tidak berlaku bila tekanan di atas bejana tidak sama. Berarti tekanan zat cairnya tidak sama, diisi lebih dari 2 macam zat cair, air dengan minyak, atau digoyang-goyangkan, dan salah satu merupakan pipa kapiler, maksudnya pipanya lebih kecil dari pipa yang lain. Oke, rumusnya F1/A1 F itu gaya, A itu luas penampang. Jadi luas penampang 1, luas penampang 2, gaya 1, gaya 2, seperti itu ya. Kita lihat seperti ini. Pada biasanya alat yang berdasarkan hukum Pascal itu ada dongkrak hidrolik, mesin pengangkat mobil hidrolik, kempa hidrolik, dan elevator hidrolik, termasuk rem hidrolik. Nah, di hukum Archimedes itu rumusnya FA. A itu simbolnya Archimedes, FA
sama dengan rho GV. Rho itu adalah massa jenis zat cair, G itu adalah gravitasi, V itu adalah volume. Tinggal dikalikan. Aplikasi dari hukum Archimedes itu ada benda yang tenggelam, terapung, dan melayang. Tenggelam itu beratnya atau massa jenisnya lebih besar dari massa jenis zat cair di bawah. Melayang itu sama ya, massa jenisnya sama dengan zat cair, tengah melayang. Sedangkan terapung, massa jenisnya lebih kecil dari zat cair sehingga dia mengapung. Pengguna prinsip ini seperti kapal laut. Kenapa kapal yang beratnya bertonton bisa tetap berada di permukaan? Nah, karena dia memiliki massa jenis yang lebih kecil. Kenapa punya massa jenis yang lebih kecil? Karena dia memanfaatkan rongga udara yang ada di badan kapal tersebut. Galangan kapal, hidrometer, jembatan ponton. Ini semua memanfaatkan hukum Archimedes dengan memanfaatkan massa jenis pada zat tersebut. Nah, kalau fluida gas atau berbentuk gas, nah dia kita juga bisa memanfaatkan tekanannya. Dia berupa tekanan udara ya. Contohnya di sini bisa kita lihat di sini semakin tinggi suatu tempat maka semakin rendah tekanan udara di tempat itu. Jadi di atas gunung tekanan udaranya akan semakin kecil. Semakin naik lagi semakin tinggi ya. Kemudian kita lihat barometer, ini salah satu aplikasi dari tekanan udara, alat yang digunakan untuk mengukur atmosfer. Penunjukan besar tekanan atmosfer oleh barometer disebut sikap barometer. Di situ ada barometer raksa dan barometer aneroid. Di situ kalau raksa menggunakan raksa, tinggi raksa ya, di situ akan menunjukkan misalnya pada permukaan laut adalah 76 cm sehingga tekanan 1 atmosfer 1 atm adalah 76 cm Hg. Pengurangan 1 cm Hg dari kenaikan adalah 100 meter. Oke, seperti itu. Kalau yang aneroid, kotak hamba udara yang penampangnya berbentuk lingkaran. Jika tekanan bertambah, kotak melengkung ke dalam. 2 manometer, alat mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Tadi barometer ruang hampa, kalau manometer tekanan gas pada ruang tertutup. Pakai raksa juga, raksa terbuka, raksa tertutup, dan logam. Contohnya manometer Sever-Bodenberg, manometer Pegas, dan manometer Bourdon. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kota Ambarawa ketinggiannya 500 meter dari permukaan laut. Berapa tekanan udara di kota tersebut? Masukkan rumus ini ya. Rumusnya tadi sesuai dengan ini ya. Dengan mengukur tekanan udara P sama dengan P0 min rho GH. Rho itu massa jenis, G itu gravitasi, H ketinggian. Seperti itu, kita lihat P sama dengan PO, P0 min H ketinggian per 100 kali 1 cm Hg. P0 nya 76 pasti, 76 ketetapannya, min 500 ketinggiannya per 100 dikali 1. Berarti 76 min 5, sehingga berapa? 71 cm Hg. Gitu, untuk mengukur ketinggian, mengukur tekanan pada ketinggian tertentu, kota tertentu. Nah, di dalam tekanan fluida gas atau gas ya, itu ada hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas pada ruang tertutup adalah tetap, asal suhunya tetap. Jadi PV sama dengan PV. PV1 sama dengan P2V2 gitu. Tinggal nanti dikalikan atau ditanyakan yang mana, silahkan dikali silang. Hukum Boyle berlaku jika suhunya tetap, massa gas tetap, terus tidak ada kebocoran, gas tidak jenuh, tidak terjadi reaksi kimia. Jadi kalau terjadi sesuatu di situ berarti hukum ini tidak berlaku. Ingat. Penggunaan prinsip hukum Boyle pada manometer tertutup
Manometer tadi untuk mengukur apa? Nah, gas tertutup ya. Kemudian pompa udara, di mana pompa udara itu ada pompa tekanan udara, pompa isap udara, pompa air, pompa pipetes, dan alat suntik. Nah ini sekarang pengaplikasiannya tekanan di dalam tubuh manusia. Osmotik atau tekanan osmotik di dalam tubuh. Cairan di dalam tubuh kita akan berputar seiring dengan kebutuhan jaringan atau organ. Terjadi difusi suatu pelarut melalui membran semi-permeable di mana zat terlarut tidak terbawa encer pekat. Jadi muter terus gitu. Ketika pekat akan encer, ketika ada kandungan-kandungan yang masuk ke dalam sel itu akan menjadi pekat, akan diencerkan seperti itu. Jadi ada osmosis, tekanan di dalam sel tubuh. Kemudian osmosis dalam tubuh manusia harus tepat, keluar masuknya harus tepat, harus sama isotonik. Peristiwanya seperti digambarkan di dalam ini, peristiwa osmosis ini. Semi permeable itu sebenarnya nggak nampak, tapi itu batas antara bentuk zat cair satu dengan yang lain gitu. Nah, sedangkan pada tubuh biasanya pada darah dan cairan tubuh yang terjadi reaksi seperti itu. Oke ya. Tekanan pada zat cair mengalir. Nah, kalian pernah lihat infus nggak? Ketika kita sakit di infus itu memanfaatkan tekanan cair pada tubuh manusia. Jadi infus itu bisa masuk air dari atas ke bawah karena ada tekanan ya, tekanan masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga air akan termanfaatkan maksimal dengan model disedot dari bawah seperti itu karena tekanannya tinggi. Kemudian air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke lebih rendah. Dari aorta itu yang menekan ke tekanan yang lebih rendah. Jadi aorta itu sekitar bilik kiri, dia akan menekan ke seluruh tubuh, nanti akan menuju ke tekanan yang lebih rendah. Di manakah tekanan seluruh tubuh yang butuh zat makanan itu akan otomatis dia akan memiliki tekanan yang lebih rendah. Seperti itu. Tekanan dipengaruhi oleh kekentalan atau viskositas dan diameter pembuluh darah. Jadi kalau diameter pembuluh darahnya sempit atau banyak kotoran di situ, otomatis dia akan menjadi sempit. Dia akan mempengaruhi laju atau kecepatan tekanan zat cair yang melewatinya, sehingga akan muncul banyak penyakit. Seperti itu. Termasuk di sini interaksi darah dengan paru-paru. Darah dengan paru-paru memanfaatkan tekanan. Dia tekanan zat cair dan udara ya di situ. Pertukaran gas yang paru-paru melalui dua proses, membawa darah ke jaringan paru-paru, membawa udara ke permukaan alveolus. Jadi darah dan udara. O2 dan CO2 dipindahkan ke dalam dan keluar darah melalui difusi. Jadi ini kita mengeluarkan nafas keluar, CO2 yang keluar, dan O2 yang masuk melalui inspirasi ini karena proses difusi yang terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Nah, itu termasuk di sini kerja jantung. Pada setiap periode kedua, ventricle itu bilik. Ventricle itu bilik jantung memompa darah. Pada setiap periode kedua, ventricle jantung memompa darah sama. Tekanan kedua pompa jantung tidak sama pada sistem pulmonial paru-paru, lebih rendah dibanding sistem tubuh. Intinya kerja jantung menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Contoh, ketika kita bekerja lebih keras, otomatis jantung akan memompa lebih banyak darah untuk apa? Suplai darah ke seluruh tubuh. Ini dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dan tentunya otot pada jantung. Otot jantung yang kerjanya secara otomatis. Transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Nah ini kalau pada tumbuhan, air dan garam mineral melewati jaringan apa namanya? Jaringan transportasi tumbuhan, xilem dan floem. Di situ akar dan batang itu terdapat banyak sekali xilem dan floem. Dari bawah tanah menuju ke akar diserap melalui xilem, kemudian dari akar ke
ke atas itu masih silem ya, kemudian dari daun dimasak, kemudian disebar ke seluruh tubuh, hasil fotosintesnya itu melalui floem. Oke, kemudian untuk naiknya dari bawah ke atas itu karena pipa kapiler. Jadi pipa kapilaritas kecil-kecil banget sehingga akan menyebabkan air bisa naik ke atas. Dan juga untuk selain pipa kapiler ada daya isap daun. Jadi daun seakan-akan menghisap, dan juga daya isap akar. Daya tekan akar, daya isap daun, dan kapilaritas. Begitu yang bisa Pak Niko jelaskan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.